Zinc, oke. Ya. Nah, zinc itu adalah bagian dari mineral, ya. Kita mengatakannya seng, bukan seng seperti atap rumah itu loh, Mas. Tapi mungkin emang iya gitu, cuman bedanya kalau atap rumah itu kan udah pakai berapa kilo ya. Zinc yang kita butuhkan sehari-hari itu tidak lebih dari 11 miligram buat laki-laki dan 8 miligram buat perempuan. Jadi jumlahnya memang nggak banyak. Dan kabar baiknya adalah, nah itu udah muncul lagi gambarnya. Zinc itu ada di dalam banyak sekali makanan kita sehari-hari. Nah, kita sebelum ngomong soal makanannya, kita bicara tentang gunanya zinc. Zinc itu kepake buat yang namanya reaksi genetik. Nah, itu sebabnya kenapa berkali-kali saya mengatakan ibu yang sedang hamil, itu keberagaman makan dan pemenuhan gizi mikro itu penting. Zinc tidak dibutuhkan banyak, tetapi sangat penting karena dia berperan dalam transkrip genetik. Ya, jadi secara genetik. Kedua adalah tentu dengan masalah reaksi enzim. Lalu kemudian immune function. Nah, ini sekali lagi zinc berkaitan dengan kekebalan tubuh. Jadi memang nggak cuma 1-2 item saja yang bikin kita punya badan menjadi punya daya tahan kekebalan kita menjadi baik. Jadi ini kan terbentuk yang disebut dengan orkestrasi. Sama yang disebut dengan orkestra itu kan orang nggak main cuma pakai biola toh. Ya. Ada Kombinasi biola, ya, ada Dok ya. simbal, ada cello, ya bahkan ada bass betot gitu ya. Nah itu kan jadi badan kita itu mempunyai orkestrasi. Nggak ada yang lebih penting daripada yang lain. Begitu pula dengan sintesa protein. Ya, jadi zinc itu kepake banget buat sintesa protein. Lalu untuk penyembuhan luka. Nah, jadi luka itu bukan cuma sekedar kayak luka kena paku atau luka kebaret mobil, tapi juga luka yang ada di dalam organ tubuh manusia. Ya, termasuk yang saya bilang tadi, ada anak yang bolak-balik mencret atau bolak-balik mengeknya sampai berdarah, ya, maka dokter akan memberikan suplementasi zinc biasanya. Karena defisiensi zinc itu juga terdapat pada anak-anak yang memang sering diare, ya, sering diare, sering punya keluhan dengan pencernaan misalnya. Dan juga tentu saja zinc ini berperan banget untuk masalah tumbuh kembang. Dan yang lebih menarik dari COVID, nah ini dia, zinc Apa itu, itu Dok? membuat kita punya panca indera, khususnya indera pengecap dan Oh, indera oh ya. penciuman itu bermain. Ya, jadi zinc itu dibutuhkan untuk kelangsungan fungsi, kesempurnaan fungsi dari penciuman dan perasa. Nah, pada orang-orang yang menderita COVID-19 seringkali yang tidak ada gejala khas seperti demam, batuk dan sebagainya, itu kerap kali dimulai dengan anosmi. Hidungnya nggak bisa mencium, bahkan parfum yang paling wangi, maaf ya, gas dari perutnya sendiri aja, maksud saya apa? Ya. Gas dari perutnya sendiri yang kayak bom atom itu aja dia nggak bisa cium. Nah, ya jadi makanya ilmu gatoknya orang Jawa, ini istilah orang Jawa ilmu gatok. Maka lalu kemudian dikaitkan juga. Tapi bukan berarti lalu kita kemudian minum suplementasi zinc sembarangan. Ya, jadi ikhlaskan suplementasi itu di tangan dokter. Karena dokter lalu yang tahu ini suplementasi butuhnya berapa banyak dan dikonsumsi untuk berapa lama. Gitu loh ya. Nah, begitu pula zinc ini juga terjadi defisiensinya bukan pada anak-anak yang sering ada gangguan diare, tetapi juga pada orang-orang yang mempunyai penyakit ginjal kronik, chronic kidney disease ya. Dan juga pada anak-anak yang malnutrisi dan maaf, orang-orang yang vegetarian. Nah, orang-orang vegetarian itu ada plus minusnya. Nah, coba kita lihat sumbernya si zinc itu apa aja. Nah, Anda bisa lihat di situ ada terutama adalah makanan laut yang disebut dengan tiram. Nah, orang kita jarang makan tiram, ya. Lagian tiram itu bagi banyak orang katanya mewah, mewah W-nya 2, ya kan? Lalu tiram itu nggak banyak orang Indonesia ngerti cara ngolahnya seperti apa. Ya. Udah orang Indonesia nggak makan tiram, lalu kemudian kita juga bukan pemakan daging sapi rutin. Ya, karena pertama mahal, Mahal ya, Dok ya. ya kan? Lalu yang kedua juga, ya memang dari sudut pandang ilmu gizi, memang sebaiknya kita mengurangi daging merah. Ya kan? Lalu kemudian, nah yang paling bisa kita penuhi adalah sebetulnya tahu. Ya, tahu itu punya zinc. Lalu kemudian ayam, daging ayam. Kita nggak makan babi, padahal babi itu adalah sumber zinc. Jadi bagi teman-teman yang non Muslim, maka daging babi juga salah satunya adalah sebagai sumber zinc ya. Lalu kemudian ada lagi yang disebut dengan jamur. Nah, jamur shiitake, ya kan? Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita dapatkan sehari-hari
Itu sebabnya kenapa saya bawel banget untuk mengatakan tolong rotasi. Makanan kita, lauk kita harus rotasi. Ya, jadi misalnya kadang-kadang kita bikin capcay kuah, masukin jamur, bikin pepes jamur, ya. Tidak selalu jamur itu digoreng, Mas. Sekarang lagi musim tuh sate jamur, jamur goreng, jamur crispy. Ya, jadi ya itu yang bikin saya jadi piye ngono loh ya. Jadi ini adalah sesuatu makanan yang Allah sudah berikan dalam jumlah yang cukup, dalam konten yang baik, tapi dibuat menjadi rusak karena kita itu tidak punya pemahaman tentang pengolahan. Itu yang sangat bahaya. Sistem konsumsinya ya berarti itu yang harus Betul, diperhatikan. betul banget. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Transkrip genetik. Ya, jadi secara genetik. Kedua adalah tentu dengan masalah reaksi enzim. Lalu